Pernah nggak sih ngerasa dicurangin montir? Atau kepikiran CEO perusahaan besar itu beneran peduli nggak ya sama pemegang saham? Nah, di balik semua pertanyaan itu, ada satu ide yang kuat banget. Teori agensi. Dan hari ini kita bakal bongkar sama-sama siapa sih yang sebenarnya pegang kendali. Coba deh ingat-ingat, kita bayar seseorang buat bantu kita, berharap masalah kelar. Tapi, emang selalu begitu? Atau jangan-jangan kita sebenarnya baru aja nambah masalah baru? Bayangin deh, kita serahin uang kita, properti, bahkan mungkin nasib kita ke tangan seorang ahli. Kita percaya penuh mereka bakal berjuang buat kita. Tapi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa kepercayaan kita itu selalu dibalas dengan baik? Oke, sekarang yuk kita bedah akar masalahnya. Kita masuk bagian 1, masalah kepercayaan. Dan ternyata masalah ini tuh udah tua banget. Lebih dari 2 abad lalu, ekonom legendaris Adam Smith udah sadar soal ini. Dia bilang intinya gini, nggak akan ada orang yang peduli sama uang atau kepentingan kita, seheboh kita peduli sama punya kita sendiri. Simple kan? Tapi dalam banget. Jadi, ini bukan cuma soal montir atau agen properti ya. Ini adalah dilema inti di semua perusahaan modern. Ada yang punya perusahaan, yaitu para pemegang saham, dan ada yang ngejalanin perusahaan, para manajer. Nah, disinilah masalahnya. Tujuan mereka tuh nggak selalu sejalan. Nah, konflik kepentingan inilah yang jadi bintang utama kita hari ini. Sekarang, kita kasih nama resmi buat masalah ini, dan kita kenalan sama para pemainnya. Selamat datang di teori agensi. Dalam teori ini, ada 2 pemain utama. Yang pertama, kita sebut prinsipal. Ini tuh kita, waktu nyewa montir, atau para pemegang saham yang punya perusahaan. Pokoknya, prinsipal ini adalah pihak yang punya hajat. Nah, pemain kedua adalah agen. Ini si ahli yang kita sewa, pengacara kita, CEO yang ngejalanin perusahaan, atau bahkan politisi yang kita pilih. Mereka dibayar untuk bertindak demi kepentingan si prinsipal. Harusnya sih gitu ya kan? Dan disinilah jantung permasalahannya. Si prinsipal pengen investasinya untung gede. Sementara si agen, ya secara alami mereka pengen untung buat diri sendiri, tapi kalau bisa kerjanya sesantai mungkin. Nah, tabrakan kepentingan inilah yang kita sebut masalah agensi. Dari konflik ini muncul 2 bahaya besar yang wajib kita tahu. Yuk, kita bahas di bagian ketiga. Akar dari semua ini adalah sesuatu yang disebut informasi asimetris. Kedengarannya ribet ya, padahal artinya simple banget. Si agent hampir selalu tahu lebih banyak daripada kita. Montir lebih jago soal mobil, CEO lebih ngerti dalamannya perusahaan. Nah, ketimpangan pengetahuan inilah yang jadi senjata mereka. Ketimpangan ini bikin muncul bahaya pertama, seleksi yang merugikan atau adverse selection. Ini masalah di awal, sebelum kita rekrut orang. Gampangnya kita salah pilih orang, seringnya karena pas wawancara janjinya manis banget, ngakunya jago banget. Terus bahaya kedua, risiko moral atau moral hazard. Ini masalah setelah orangnya kerja. Kita mungkin udah pilih orang yang benar, tapi pas udah dapat kerjaan, dia malah main aman, kerja seadanya. Kenapa? Ya karena tujuannya udah beda sama kita. Oke, bahayanya udah tahu. Terus gimana dong cara si prinsipal ngelawan? Nah, kita masuk ke ronde berikutnya, solusi versus biaya. Menurut teori ini ada 3 jurus utama. Jurus pertama, monitor. Awasi terus kerjaan mereka, misalnya lewat dewan direksi independen. Jurus kedua, ancam. Kalau CEO kerjanya nggak benar, perusahaannya bisa diambil alih loh. Jurus ketiga, yang paling populer, kasih insentif. Kasih mereka saham juga, biar kalau perusahaan cuan, mereka juga ikut cuan. Kelihatannya solusinya mantep ya, tapi tunggu dulu, ada tapinya. Semua cara tadi itu nggak gratis. Mencoba ngontrol si agen ternyata ada ongkosnya sendiri. Nah, semua biaya buat ngontrol si agen ini kita sebut biaya agensi. Dan, angkanya bisa gede banget. Coba deh kita hitung. Biaya nyari orang yang pas, biaya buat ngawasin mereka, biaya bikin kontrak yang jelimet. Bahkan, gokilnya, kadang kita harus sewa agen lain, kayak auditor, cuma buat ngawasin agen yang pertama. Nah, itu semua masuk ke biaya agensi. Oke, teorinya kedengeran masuk akal. Tapi, beneran jalan gak sih di dunia nyata? Nah, ini yang bikin kita masuk ke babak final. Serangan para kritikus. Dan para kritikus ini nggak main-main. Ada sosiolog namanya Charles Perrow. Dia bilang di tahun 86, teori ini tuh keren di atas kertas buat para ekonom. Tapi di lapangan nggak benar-benar nyelesain masalah apa-apa.
Inti kritiknya ada beberapa. Pertama, teorinya nganggap semua orang itu egois, cuma mikirin diri sendiri. Padahal kan manusia lebih kompleks dari itu. Akibatnya, optimisme ke teori ini makin pudar. Apalagi setelah banyak penelitian buktiin kalau solusi-solusinya tuh ya nggak ngaruh-ngaruh amat. Dan datanya, wow, cukup telak. Coba lihat. Dari 54 penelitian yang ditinjau, hasilnya punya direktur independen ternyata nggak ada pengaruhnya ke kinerja perusahaan. Nol. Sama juga, 31 penelitian lain buktiin kalau misahin jabatan CEO sama ketua dewan, ya sama aja, nggak ada pengaruhnya juga. Waduh, kalau solusi jadi pertanyakan, terus ngapain kita bahas ini? Nah, ini pentingnya. Teori agensi itu ibaratnya ngasih kita kacamata khusus. Emang sih lensanya agak sinis, tapi kacamata ini bantu kita ngeliat dengan jelas gimana sih kekuasaan, kepentingan pribadi, dan kepercayaan itu bekerja di sekitar kita. Jadi, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. Kalau kita anggap aja manusia itu emang dasarnya cenderung mentingin diri sendiri, gimana caranya kita bisa bikin sistem, entah itu di perusahaan atau di masyarakat, yang beneran bisa dipercaya dan akuntabel? Coba deh direnungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.